Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 513 sampai 514 atau episode 539 sampai 540 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan bahwa, di negara ras serangga, telah disisipkan rencana, untuk membunuh Lu Feng, yaitu ras serangga tersebut, telah mengutus seorang kaisar yang bernama, Kaisar Jue Guang. Dan kemudian saat ini, di Pulau Bauhinia, Kesatria Jue Guang berjalan perlahan, sementara semua ahli waris lainnya berusaha menjaga jarak darinya, menunjukkan rasa hormat terhadap seorang ksatria alam semesta, yang menuntut rasa hormat. Kesatria Jue Guang senang dengan ini. Namun, dia mengerutkan kening ketika dia melihat istana yang jauh, yang menyerupai kota Jiangnan di bumi. "Aku seorang ksatria semesta di sini," katanya. "Namun, untuk makhluk di klan aku dan aliansi ras serangga, aku tidak ada apa-apanya, dibandingkan dengan manusia itu. Satu-satunya cara untuk membunuh Kaisar Pedang Sungai adalah, membiarkan diriku terbunuh oleh Danau Aurora 5 warna. Proposisi yang paling menakutkan adalah, untuk kemudian kau akan dibatasi, untuk menjalani kehidupan rahasia selamanya, atau hanya terbatas pada wilayah ras serangga, kalau tidak, umat manusia akan membunuhku, untuk membalas bakat mereka yang tiada taranya." Menyedihkan sekali. Kesatria Jue Guang merasa tidak berdaya dan putus asa. Bahkan klannya tidak bisa menolak urutan ras serangga, apalagi dia. Mungkin dia memang kuat pada level individu, tetapi dia tidak seberapa dibandingkan dengan makhluk-makhluk puncak alam semesta. 2 hari kemudian, makhluk bayangan, seperti ular berdiri di puncak gunung, dan melihat ke bawah. "Mengorbankan diriku untuk membunuhnya, Master Serigala Langit berjanji, untuk membawa aku kembali dengan memesan waktu. Namun, aku akan kehilangan kesempatan, untuk mengikuti jalan Dewa Binatang Buas selamanya, bahkan jika aku dibangkitkan. Juga, aku akan diburu sampai akhir zaman, oleh umat manusia." Dia bisa dibilang, masih bisa mendengar raungan Master Serigala Langit. "Bunuh dia." Ras automaton, ras iblis, dan ras serangga semuanya, mengirim yang kuat. Namun, mereka semua mengirim ksatria dari ras lain, daripada dari ras mereka sendiri. Mereka harus membayar ras lain daripada terlalu beresiko, dalam tuntutan mereka. Oleh karena itulah, harga menjaga aliansi. Waktu berlalu, dan Luo Feng terus berjuang 1000 pertempuran sehari, seperti rutinitasnya. Ras iblis, ras serangga, dan ras otomat semua menunggu kabar baik. Mereka semua tahu bahwa, manusia sudah merasakan, bahwa mereka akan mencoba membunuh Luo Feng. Namun, mereka berpikir bahwa, kecuali Kaisar Sungai Pedang bersembunyi di istananya, atau dijaga oleh seorang ksatria alam semesta, setiap kali dia keluar dari istananya, seseorang pasti akan berhasil, pada kesempatan pertama untuk membunuhnya. Di dunia pertempuran, Luo Feng, mengenakan baju besi hitam, terbang di atas kota dalam reruntuhan. Dia memiliki sayap hitam di punggungnya, dan ketika dia melambaikan tangannya, 600 bola emas terbang kembali. Setelah hampir 2 tahun, dan lebih dari 620.000 pertempuran, Luo Feng akhirnya menyelesaikan semuanya. "Semua pertempuran sudah selesai," bisik Luo Feng, saat dia melihat gelombang kekuatan, yang luar biasa dari jauh.
Di Pulau Bauhinia, ada banyak istana untuk ahli waris, dari ras yang berbeda. Beberapa ribu mil jauhnya dari rumah Luo Feng, ada sebuah rumah kuno seperti pohon mati besar, yang merupakan tempat tinggal bagi pewaris tingkat kaisar dari klan serangga. Di atas manor, seorang ksatria alam semesta berdiri diam. Perintah dari aliansi, kata ksatria persepsi cahaya, kepada pewaris tingkat kaisar. Aku akan tinggal di istanamu sementara waktu, dan kamu tidak boleh membocorkan informasi ini. Ya, jawab ahli waris dengan hormat ksatria, jika kamu ingin aku melakukan sesuatu untukmu, tolong katakan padaku. Aku akan berada di ruang sunyi. Baiklah, pergilah. Ksatria persepsi terang, mengangguk. Setelah pewaris pergi, ksatria persepsi cahaya adalah satu-satunya di lantai paling atas. Duduk dengan kaki bersilang, dia melihat ke pagar di ruang depan rumah Kaisar Sungai Pedang dari kejauhan. Meskipun aliansi klan serangga memiliki hampir 10.000 ahli waris di Pulau Bauhinia, hanya beberapa lusin dari mereka yang dapat melihat rumah Kaisar Sungai Pedang dengan jelas dari tempat tinggal mereka. Ksatria persepsi cahaya berkata pada dirinya sendiri. Ini satu-satunya cara untuk mengawasinya. Setelah Kaisar Pedang Sungai keluar, aku bisa melihatnya. Hari ini, pertempurannya berakhir. Dia mungkin akan keluar. Ksatria persepsi cahaya menatap rumah Luo Feng. Secara total, 626.183 ahli waris telah menantang Luo Feng. Hanya beberapa hari setelah Luo Feng memulai pertempurannya, berbagai klan telah saling menghubungi dan mengkonfirmasi bahwa ini adalah jumlah yang benar. Saat Luo Feng bertempur 1000 pertempuran setiap hari, hari ini adalah hari ia dijadwalkan untuk menyelesaikan semua pertempuran. Dengan sedikit kesadarannya terhubung ke dunia kemuliaan, ksatria persepsi cahaya melihat catatan pertempuran Luo Feng, yang selalu berubah dalam buku hitam. 32 pertempuran terakhir, gumamnya. Saat memikirkan catatan pertempuran Luo Feng yang hebat, ksatria persepsi cahaya tidak bisa membantu tetapi memiliki perasaan campur aduk. Banyaknya poin kejayaan yang dimiliki oleh Luo Feng, benar-benar tidak bisa dipercaya, membuat ksatria persepsi cahaya iri. Sebelum Kaisar Pedang Sungai, tidak ada orang lain yang pernah mendapatkan banyak poin kemuliaan ini. Jika makhluk-makhluk besar lainnya tahu bahwa kamu sangat kuat, mereka tidak akan menantangmu, kecuali mereka cukup percaya diri untuk menang, kata ksatria persepsi cahaya pada dirinya sendiri. Jika aku bisa memiliki poin kemuliaan ini, aku mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa alam semesta. Dia memeriksa buku itu lagi. Semua pertempuran telah berakhir. Dengan matanya yang menyala, ksatria persepsi cahaya menatap rumah Luo Feng dengan lebih intensif. Terlepas dari 3 ksatria yang dikirim dari klan otomat, klan serangga, dan klan iblis, beberapa makhluk besar dari kelompok kekuatan lainnya juga menyaksikan dengan diam-diam. Meskipun mereka tidak masuk, mereka tidak keberatan melihat pertempuran yang signifikan. Kelompok-kelompok kekuatan itu telah berspekulasi bahwa 3 ras puncak yang berdekatan dengan ras manusia tidak akan membiarkan Kaisar Pedang Sungai untuk terus tumbuh lebih kuat. Hanya sisi yang paling sulit yang akan bertahan dalam pertempuran ini. Semua orang menunggu diam-diam. 1 jam berlalu, lalu 2 jam, lalu 3 jam, termasuk ksatria persepsi cahaya. 3 ksatria disembunyikan di 3 tempat berbeda, di mana mereka bisa mengamati rumah Kaisar Pedang Sungai. Mereka semua menunggu dengan sabar, termasuk makhluk-makhluk besar dari pusat kekuatan lainnya. Mungkin Kaisar Pedang Sungai lelah, setelah bertarung terus-menerus begitu lama. Dia mungkin akan segera keluar. Sehari berlalu, lalu 2 hari, lalu 3 hari. Akhirnya, ksatria alam semesta dan pewaris tingkat kaisar, yang terus-menerus menatap rumah Luo Feng menjadi sedikit gelisah. Apakah Kaisar Pedang Sungai akan bersembunyi di mansionnya selamanya? Mereka bertanya-tanya. Tapi dia harus pergi untuk menerima warisannya di lorong warisan, di depan istana Pulau Bauhinia, kan? Klan lainnya cukup bingung, tapi faktanya, Luo Feng tidak pernah keluar. Sementara itu di alam semesta virtual, di Pulau Bintang 9, dari Pegunungan Naga Hitam. Selama beberapa hari terakhir, Luo Feng tidak melakukan apapun selain menghabiskan waktu bersama keluarganya. Meskipun ia gigih berkultivasi, ia tidak dapat mengabaikan keluarganya, dan ia mengakui bahwa ia berhutang banyak pada mereka. Ayah,
Kamu tahu apa? Kata Luo Ping sambil tertawa. Adik laki-laki menyebabkan masalah besar saat bertualang di alam semesta. Tetapi yang menakjubkan adalah bahwa penguasa Ganwu, makhluk paling kuat di alam semesta Ganwu, menyelamatkannya. Su Xin tidak bisa membantu tetapi berkata, Luo Feng, disiplinkan putramu. Dia memang membuat kekacauan kali ini. Ada apa? Luo Feng memandang putranya, Luo Hai, dengan rasa ingin tahu. Tidak ada, kata Luo Hai. Aku hanya ingin membuat nama untuk diri aku sendiri, dengan kekuatan aku tanpa menunjukkan identitas aku, saat bertualang di alam semesta. Dan kemudian aku membuat marah seseorang. Luo Hai mengerutkan bibirnya. Dia sangat arogan karena dia memiliki seorang guru kaisar tingkat abadi. Terus, ayah aku adalah murid dari pemimpin kota kekacauan primal, kenapa aku harus takut pada Dusebak itu? Jadi, kalian bertarung. Luo Feng juga tersenyum. Luo Hai mengangguk. Iya benar, si idiot itu nyaris tidak bisa mengalahkanku. Oke, namun, guru kaisar tingkat kematiannya muncul pada akhirnya. Dengan marah, dia menyerang aku, dan tanaman yang aku bawa tidak cocok untuknya. Karena aku berpetualang dengan teman-teman aku dari Ganwu, berita bahwa kami terlibat dalam perkelahian dengan Dusebak itu, kembali ke Ganwu dengan cepat. Tanpa diduga, penguasa Ganwu muncul, secara langsung dan melindungi kami. Luo Feng agak terkejut bahwa, selama 10.000 tahun, putranya, untuk pertama kalinya, memprovokasi makhluk agung yang adalah, seorang kaisar tingkat abadi. Lebih berhati-hati lain kali, kata Luo Feng. Karena putranya Luo Hai ingin mengikuti jalannya, dan menjadi makhluk yang hebat, diharapkan ia akan menghadapi beberapa bahaya, dan kemunduran. Yang bisa dilakukan putranya adalah tetap waspada. Luo Feng, penguasa Ganwu, telah memperlakukan keluarga kami dengan baik, kata Su Xin. Dia tidak hanya menyelamatkan Luo Hai beberapa tahun yang lalu, tetapi dia juga memberi kita, sepetak besar wilayah seluas 12 bintang pada tahun yang lalu. Terlebih lagi, wilayah itu adalah 12 bintang di sekitar kota asal kami, bintang pegunungan naga hitam. Para bangsawan dari alam semesta Ganwu adalah orang-orang yang telah membuat pengaturan sedemikian rupa untuk mengkompensasi para bangsawan dari 12 bintang itu. Setahun yang lalu, Luo Feng agak terkejut. Pada saat itu, dia sudah setengah jalan dalam pertempuran melawan 620.000 ahli waris. Tampaknya penguasa Ganwu memiliki informasi yang luas, kata Luo Feng kepada dirinya sendiri. Tanpa mengunjungi Luo Feng, Kaisar Ganwu diam-diam telah membantu keluarga Luo berkali-kali, dan bahkan menyelamatkan putra Luo Feng, Luo Hai. Biasanya, Kaisar Ganwu tidak akan tahu tentang hal sepele seperti Luo Hai, dan teman-temannya berada dalam bahaya. Rupanya, Kaisar Ganwu pasti telah menginstruksikan bahwa informasi tentang Luo Hai disampaikan kepadanya secara langsung. Itulah satu-satunya penjelasan, mengapa Kaisar Ganwu bisa tiba di medan perang dengan begitu cepat. Kaisar Ganwu, aku akan mengingat kebaikanmu, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. 9 hari telah berlalu sejak Luo Feng menyelesaikan pertempurannya. Di Pulau Bauhinia, makhluk-makhluk besar dari berbagai ras yang ingin membunuh Luo Feng, masih menunggu dengan sabar, Lu Feng untuk keluar. Sementara itu di dalam rumah besar Luo Feng, di paviliun dekat danau. Dipenuhi dengan kebanggaan luar biasa, Luo Feng memegang gelas anggur dan berkata pada dirinya sendiri, 621.081 kemenangan, dan 5.102 kekalahan. Lebih dari 610.000 poin kemuliaan. Dengan setiap 100 poin kemuliaan, aku bisa menukar satu kesempatan warisan. Hahaha, para pewaris klan lain berencana untuk mempermalukan aku, tetapi sayalah yang mendapat manfaat secara signifikan. Setiap saingan aku yang memiliki sekitar 620.000 atau lebih, adalah talenta tiada taraf, tetapi hanya 6 yang tidak diragukan lagi, yang lebih kuat dari aku. Meskipun banyak saingan lain yang mengalahkan aku, mereka beruntung, sama seperti aku cukup beruntung, untuk mengalahkan ahli waris lainnya. Sehubungan dengan akumulasi poin, Luo Feng peringkat pertama. Lagi pula, 621.081 kemenangannya merupakan prestasi yang mengesankan. Makhluk luar biasa yang berada di peringkat kedua, hanya memiliki 9.822 kemenangan. Dalam hal rasio menang kalah, runner-up ini,
yang telah menang 9.822 kali dan hanya kalah 3 kali, jauh lebih baik daripada Luo Feng. Singkatnya, 6 dari 9 ahli waris tahap ketiga yang paling kuat, telah berjuang melawan Luo Feng. Selain itu, hampir 10.000 ahli waris yang kekuatannya berada pada tingkat yang sama dengan Luo Feng, telah bertarung dengannya. Setelah begitu banyak pertempuran, aku mendapatkan lebih banyak pemahaman tentang Dao dari Dewa Binatang Buas. Namun demikian, tidak perlu terburu-buru bagi aku, untuk menerima warisan aku, karena itu baru 2 tahun sejak warisan terakhir aku. Aku perlu berkonsentrasi untuk menginternalisasi pengalaman, yang telah aku dapatkan dari 620.000 pertempuran ini, sebelum aku menerima warisan. Melalui kesempatan ini, aku harus sepenuhnya memahami warisan tahap ketiga. Setelah itu, aku bisa berangkat mencari kehidupan istimewa, yang cocok untuk tubuh ketiga aku. Luo Feng telah membuat rencana terperinci, sejak lama dan tidak mampu mengatasi kecerobohan. Tanpa ragu-ragu, Luo Feng duduk dengan menyilangkan kaki, dan mulai mempelajari Dao dari Dewa Binatang Buas, di atas paviliun dekat danau. Di Pulau Bauhinia, kesatria persepsi cahaya dan 2 ksatria lainnya masih menunggu dengan cemas, sampai Luo Feng muncul. Ahli waris dari pusat, kekuatan lain sudah menyerah. Banyak dari mereka mengutuk Luo Feng secara diam-diam. Dia bersembunyi di rumahnya tanpa keluar, kata mereka. Sungguh manusia yang mengerikan, dan tidak memiliki tubuh. Tetapi dengan begitu banyak poin kejayaan, bagaimana mungkin kamu tidak pergi ke tanah warisan? 1 tahun yang lalu 2 tahun, 3 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Pada awalnya, Ksatria Persepsi Cahaya mengamati rumah Luo Feng dengan perhatian penuh selama 3 tahun. Dia juga mengutuknya secara diam-diam. Kemudian, ketika dia mulai berkultivasi, dia hanya menggunakan sedikit kesadarannya, untuk mengawasi Luo Feng dan tidak repot-repot mengutuk manusia itu lagi. Seiring berjalannya waktu, Ksatria Persepsi Cahaya mengeluarkan robot yang cerdas, dan memilih untuk membiarkan robot mengawasi rumah Luo Feng. Dia tidak ingin menonton tempat tinggal Luo Feng lagi. Tunggu saja, gumamnya. Suatu hari, kamu akan pergi untuk menerima warisan, dan aku akan menunggumu. Ksatria Persepsi Cahaya tidak punya pilihan lain, selain menunggu. Dalam sekejap mata, 900 tahun telah berlalu. Wow, perenungan 900 tahun, kata Luo Feng riang. 620.000 pertempuran itu sangat bermanfaat bagiku. Aku telah mencapai kemajuan luar biasa dalam pemahaman hukum ruang angkasa, dan konsepsi Dewa Binatang. Dan aku hampir memenuhi tahap ketiga dari Dao dari Dewa Binatang Buas. Luo Feng telah mengolah hukum perpaduan ruang dan emas. Dengan memahami penggabungan, Luo Feng juga mendapatkan lebih banyak wawasan tentang ruang. Sekarang, baik tubuh penduduk bumi asli aku, dan tubuh kedua binatang bertanduk emas aku, dapat berteleportasi, pikirnya. Tapi aku masih perlu memahami 2 aspek utama lainnya, tentang hukum ruang angkasa. Tiba-tiba, Luo Feng berdiri. Waktunya pergi. Jika aku pergi untuk menerima warisan sekarang, aku percaya bahwa aku dapat langsung memenuhi jilid ketiga aku. Luo Feng memandang gerbang ke rumahnya, di kejauhan. Beberapa saat kemudian, di tengah keheningan, Luo Feng membuka gerbang rumahnya, yang mengeluarkan suara mencicit, dan berjalan keluar sambil tersenyum. Pada saat ini, tidak ada ahli waris yang secara pribadi mengawasi kediaman Luo Feng, bahkan 3 ksatria alam semesta telah mengatur robot, atau budak untuk melakukan pekerjaan mereka, yang sekarang melaporkan berita itu. Tuanku, pintunya terbuka. Tuanku, Kaisar Pedang Sungai telah keluar. Tuanku, dia ada di sini. Dengan gemetar hebat, 3 ksatria alam semesta di 3 hunian di Pulau Bauhinia terbangun. Dalam sekejap, beberapa ahli waris lain yang juga mengirim budak atau robot, untuk memantau rumah Kaisar Sungai Pedang juga bergerak. Ksatria Persepsi Cahaya, mendengar pelayan robotnya yang cerdas berteriak, dengan penuh semangat. Dia membuka matanya dan melihat Luo Feng, melangkah keluar dari pintu. Kaisar Pedang Sungai, seketika permusuhan muncul melalui mata Ksatria Persepsi Cahaya, dan kemarahan yang mematikan memenuhi hatinya. Dia telah menunggu 900 tahun untuk saat ini. Seorang ksatria alam semesta, untuk penguasa sektor. Kamu seharusnya tersanjung, Kaisar Pedang Sungai. Ksatria Persepsi Cahaya tiba-tiba menghilang.
Para senior dari Aliansi Teritorial Utara, Aliansi Ras Penjara, dan Aliansi 9 Wilayah, menatap Istana Kaisar Sungai Pedang. Para senior memiliki perintah yang jelas, dan ras iblis, ras otomat, dan ras serangga akan mengirim pembunuh untuk membunuh manusia, yaitu Kaisar Pedang Sungai. Apakah kamu pikir itu akan menjadi malapetaka bagi Kaisar Pedang Sungai, atau hilangnya 3 ras puncak, renung mereka? Bagaimana mereka akan membunuh Kaisar Pedang Sungai? Lebih dari 10.000 ahli waris menyaksikan secara rahasia dan menahan napas. Luo Feng berjalan keluar pintu dengan senyum di wajahnya. Dia melambaikan tangannya, dan pintu tertutup. Tanpa peringatan, sosok besar muncul di depan Luo Feng. Itu adalah binatang buas dari ras lain, dan ditutupi dengan lumpur. Matanya tampak berkabut, tetapi dipenuhi agresivitas. Binatang itu berkibar ke arah Luo Feng, dengan kecepatan yang sangat cepat. Tubuhnya memancarkan aura yang bisa bergetar di sekelilingnya. Dan tubuh abadinya terbakar. Kesatria persepsi cahaya menyaksikan binatang buas, yang tertutup lumpur muncul dengan teleportasi. Dia bingung. Kesatria menelan lumpur. Kesatria persepsi cahaya cukup tajam, untuk menghindari pemandangan dengan terbang ribuan mil jauhnya. Kesatria menelan lumpur itu, sedang mencoba membunuh Kaisar Pedang Sungai juga. Kesatria persepsi cahaya terkejut. Aku akan menonton dulu. Aku hanya berteleportasi di dekatnya, tanpa menyerangnya terlebih dahulu, sehingga danau aurora 5 warna, tidak akan aku rencanakan untuk membunuh Luo Feng. Aku akan melihat bagaimana ini berlangsung. Luo Feng diserang oleh tubuh kesatria menelan lumpur, begitu dia melangkah keluar dari istananya. Sayap Siwu, teriak Luo Feng, tubuhnya bergetar. Sayap muncul di punggungnya, dan dia mencoba menghindari serangan itu. Sinar kekuatan ilahi mengalir ke otak Luo Feng, mencoba mengendalikan Luo Feng. Mencoba menjadikanku budak, kata Luo Feng. Tidak akan semudah itu. Luo Feng memiliki keinginan yang sangat kuat. Di bawah serangan kekuatan yang dahsyat, jiwa Luo Feng tidak tergoda sama sekali. Power Mutiara menjaga jiwa Dewa Binatang, dan mempertahankannya dari kekuatan abadi itu. Kesatria menelan lumpur, yang telah bergerak cukup dekat dengan Luo Feng, terkejut menemukan bahwa dia telah gagal mengendalikan pikiran Kaisar Pedang Sungai. Dia adalah seorang ksatria alam semesta, dan bahkan membakar tubuh abadinya, tidak cukup untuk melakukannya. Danau aurora 5 warna, yang biasanya tenang, mulai bergetar dengan keras. Jejak aurora menukik menuju kesatria menelan lumpur. Namun, ksatria menelan lumpur sudah membakar tubuh abadinya, sebelum Luo Feng, dan dia dengan cepat. Dia bahkan tidak melirik aurora 5 warna yang menakutkan. Mati, ucap kesatria menelan lumpur, sambil membuka mulutnya. Lidahnya yang besar, ditutupi dengan tetesan air berlumpur, datang ke arah Luo Feng, seperti dinding pengisi daya. Ini adalah salah satu teknik bakatnya. Lidahnya memiliki kekuatan erosi yang luar biasa. Bahkan tubuh para ksatria alam semesta, tidak bisa menolaknya. Sayap Siwu milik Luo Feng memang cepat, tetapi itu tidak bisa dibandingkan dengan tubuh ksatria alam semesta yang terbakar. Kesatria menelan lumpur menjulurkan lidahnya seperti kodok, dan itu menyerang secepat kilat. Luo Feng ditangkap sebelum dia bisa menggerakkan ototnya. Luo Feng menatap kesatria menelan lumpur, begitu dia ditangkap. Kesatria menelan lumpur mengabaikannya. Kedua lidah raksasa itu menjerat Luo Feng, kekuatan erosi mulai bekerja. Sayap Siwu tidak terkikis sedikit pun, tetapi baju besi Luo Feng segera mulai retak. Lubang dibakar melaluinya. Lidah memakan baju zirah, dan menyerang tubuh Luo Feng seperti cambuk. Kekuatan yang terkikis tidak membunuh Luo Feng, tetapi kekuatannya luar biasa. Bahkan dengan kekuatan pertahanan Luo Feng, tubuhnya tidak tahan dengan serangan yang kuat. Dalam sekejap, dia dimusnahkan, tubuhnya berubah menjadi hancur. Yang tersisa hanyalah baju zirahnya yang patah, sayapnya yang lengkap, mutiara menara, peta bintang, setetes jiwa jenderal, dan cincin dunianya yang kokoh. 5 warna aurora menyelam. Itu seperti sinar panah petir, dan mereka mengunci ruang di sekitarnya, mencegah Kaisar menelan lumpur, dari memindahkan dirinya sendiri ke kebebasan. Dia berada dalam kisaran danau aurora 5 warna. Hahaha, kesatria menelan lumpur mengangkat kepalanya dan meraung. Dia menatap aurora 5 warna. Tidak ada rasa malu untuk mati,
di tangan penjaga harta sejati, sekolah dewa leluhur. Aurora memiliki panjang lebih dari 10.000 km. Namun, mereka menyusut saat jatuh, menyempit ke ukuran panah. Panah menembus tubuh kesatria menelan lumpur. Seketika, sebagian besar tubuhnya lenyap seperti busa. Sesaat setelah itu, apa yang tersisa sedikit juga menghilang, sementara Aurora terbang kembali. Semuanya menjadi sunyi. 5 Aurora masih terbang secara bertahap. Tanah yang rusak di depan istana Luo Feng tiba-tiba diperbaiki sepenuhnya, sama bersihnya seperti ladang salju di neraka es. Mati, terang kesatria persepsi cahaya ringan. Dia telah menyaksikan dari jauh. Danau Aurora 5 warna, peringkat di antara harta sejati paling kuat di alam semesta, begitu kuat bahwa itu telah memusnahkan kesatria alam semesta, secara instan. Danau Aurora 5 warna itu memang sangat kuat. Kesatria persepsi cahaya merasa beruntung, takut, dan menyesal sekaligus. Ngomong-ngomong, sekarang Kaisar Pedang Sungai sudah mati, aku akan melaporkan kembali ke ras serangga, pikir kesatria persepsi cahaya. Para ahli waris, yang menyaksikan peristiwa itu dari jauh, semuanya bingung. Kaisar Pedang Sungai meninggal. Seperti itu, dia meninggal, dia dimusnahkan. Dan mereka mulai menyebarkan berita. Di antara bintang-bintang, Master Serigala Langit menerima berita hampir bersamaan. Hahaha, kesatria menelan lumpur membunuh Kaisar Pedang Sungai, geramnya dengan gembira, dikelilingi oleh api. Hahaha, dia meninggal. Si kecil yang menjengkelkan itu sudah mati. Aku harap kesatria menelan lumpur berhasil mengendalikan pikirannya, sebelum dia terbunuh. Apapun yang terjadi, aku telah mencapai tujuan aku. Pemimpin kota kekacauan primal, berusaha melindungi manusia itu selama ini. Sayang sekali, bahkan pemimpin kota kekacauan primal, tidak akan berani masuk tanpa izin di Tanah Suci, sekolah dewa leluhur. Master Serigala Langit berdiri di depan istana Serigala Langit, dan meraung dengan riang, mengguncang semua ruang di sekitarnya, gembira bukan hanya karena kejeniusan manusia telah dihancurkan, tetapi karena dia akhirnya mendapatkan balas dendamnya. Di Pulau Bauhinia, banyak bayangan terbang mendekat. Hampir semua ahli waris dari berbagai ras keluar dari istana mereka. Gelombang energi yang diciptakan oleh kesatria menelan lumpur, membakar tubuh abadi sangat besar, dan aura dari Danau Aurora 5 warna, telah mengguncang ruang sekitarnya. Semua orang tahu bahwa, sesuatu yang buruk telah terjadi. Apa yang terjadi? Kata Kaisar 7 Pedang ketika dia tiba. Dia telah memindahkan dirinya ke istana Luo Feng, begitu dia merasakan gelombang, yang disebabkan oleh kekuatan kesatria alam semesta, yang membakar. Dia telah menyaksikan Aurora membunuh kesatria menelan lumpur, tetapi lidah kesatria menelan lumpur, telah menyelubungi tubuh Luo Feng pada saat dia membuatnya di sana, sehingga Kaisar 7 Pedang bahkan, belum melihat Luo Feng. Siapa yang membunuh kesatria menelan lumpur, mengapa Aurora turun, tanya Kaisar 7 Pedang, bingung. Kaisar 7 Pedang, jawab beberapa penonton. Kaisar Camen, Kaisar Lili, dan Kaisar 1000 Hujan semuanya tiba melalui teleportasi. Siapa yang mati? Tanya Kaisar 1000 Hujan. Siapa yang terbunuh oleh Danau Aurora 5 warna? Mereka kurang informasi dari Kaisar 7 Pedang, dan bahkan belum menyaksikan kematian Kaisar menelan lumpur. Itu adalah kesatria menelan lumpur, kata Kaisar 7 Pedang, tapi aku tidak tahu siapa yang dia bunuh. Mata Kaisar 7 Pedang melebar ketika dia melihat harta karun berserakan di depan istana. Mereka milik kesatria menelan lumpur, dan Luo Feng. Kesatria menelan lumpur tahu dia akan mati. Oleh karena itu, ia telah meninggalkan harta berharganya di tempat lain. Luo Feng, di sisi lain, telah meninggalkan beberapa. Yang paling mencolok adalah set sayap perak raksasa. Kaisar Sungai Pedang dikenal karena sayap-sayap itu, dan desas-desus mengatakan bahwa sayap itu adalah harta sejati. Sayap itu adalah Kaisar Pedang Sungai. Kaisar 7 Pedang bingung. Dia sudah memutuskan untuk melampaui Kaisar Pedang Sungai, tidak pernah berharap bahwa hal seperti ini akan terjadi. Itu Kaisar Sungai Pedang yang meninggal. Kaisar Sungai Pedang terbunuh oleh kesatria menelan lumpur. Suara-suara diskusi di antara ras-ras lain datang dari jauh. Penguasa sektor yang telah mengumpulkan ketenaran, yang tersebar luas di seluruh alam semesta,
pewaris yang telah melalui 620.000 pertempuran, dan memenangkan sejumlah besar poin kejayaan, hanya 2 tahun setelah melangkah di tanah warisan, baru saja meninggal. Berita itu mengejutkan setiap ras. Itu adalah sayap yang ditinggalkan oleh Kaisar Pedang Sungai, kata para penonton. Harta sejati, sayap itu. Ya, kamu benar, sayap itu adalah harta sejati. Banyak ahli waris dari ras lain tercengang oleh berita bahwa Kaisar Pedang Sungai baru saja terbunuh. Namun, banyak sorakan terdengar, dan bahkan para ksatria alam semesta, yang menyaksikan pertarungan dari jauh menatap benda-benda di depan istana Luo Feng, terutama sayap perak besar itu. Godaan harta sejati tidak bisa dilebih-lebihkan. Banyak ahli waris dan ksatria alam semesta, yang melayang di udara semua menatap sayap perak raksasa yang menawan, di depan gerbang istana, semuanya ingin mengambilnya. Itu adalah harta yang sejati, kata seorang ksatria semesta. Jika aku bisa mendapatkannya, itu akan sangat berharga, sehingga aku tidak perlu datang ke tanah warisan lagi. Suara berderit. Anehnya, gerbang tertutup ke rumah Luo Feng terbuka lagi, mengejutkan banyak ahli waris di kejauhan. Bukankah Kaisar Pedang Sungai sudah mati? Mengapa gerbangnya terbuka dari dalam? Makhluk agung setingkat kaisar yang abadi, yang tubuhnya seperti ukiran berlian, berdiri di pintu gerbang dengan baju besi hijau. Itu adalah budak Luo Feng, Kaisar Hati terasah. Ahli waris, kata Kaisar Hati yang terhormat dengan keras. Kaisar Pedang Sungai tidak mati. Kamu tidak diizinkan menyentuh hartanya. Jika ada di antara kamu yang menyentuhnya, kamu pada dasarnya mencuri dari Kaisar Pedang Sungai. Aku percaya bahwa setiap pewaris yang hadir memahami aturan sekolah Dewa Leluhur. Danau Aurora 5 warna melindungi setiap ahli waris. Jika ada di antara kamu yang berani membunuh ahli waris lain, kamu akan diserang dan dimusnahkan. Merampas harta dari ahli waris lainnya, sama jahatnya dengan menyerbu dan membunuh mereka. Dengan melakukan itu, kamu juga akan dihancurkan. Puluhan juta ahli waris memandang Kaisar Hati yang diasah, yang tidak berani keluar dari gerbang istana. Suara gemuruh seorang pewaris klan iblis berbicara. Kaisar Pedang Sungai tidak mati, bagaimana kamu tahu bahwa, lagi pula, siapa kamu? Aku belum pernah bertemu kamu di Pulau Bauhinia sebelumnya. Aku adalah budak jiwa Kaisar Sungai Pedang, kata Kaisar Hati yang terhormat. Aku tidak pernah meninggalkan rumah ini. Jika tuanku Kaisar Pedang Sungai sudah mati, maka aku juga akan mati. Jika aku hidup, itu berarti tuanku juga hidup. Aku katakan lagi, tidak ada dari kalian yang akan menyentuh harta tuanku. Jika kamu menyentuhnya, kamu akan mencuri dari sesama pewaris, dan Danau Aurora 5 warna akan membunuh kamu. Suara Kaisar Hati yang terhormat, menggema di udara Pulau Bauhinia. Puluhan juta ahli waris ragu-ragu. Jika mereka mencuri harta karun dari ahli waris yang masih hidup, mereka pasti akan dibunuh. Tetapi jika seorang pewaris mati, hartanya akan menjadi tanpa pemilik, dan siap untuk diperebutkan kepada siapapun. Sesosok merpati di sayap perak. Dalam sekejap mata, aliran cahaya hitam telah tiba di gerbang istana. Aku akan membuat yang terbaik, dari situasi yang buruk, mengumumkan sosok hitam, bayangan. Setelah terjebak dalam langkah terakhir selama miliaran tahun, tanpa mencapai hasil apapun, aku akan bertaruh untuk sukses kali ini. Aku melihat dengan mata kepala sendiri bahwa, Kaisar-Kaisar Sungai Pedang dimusnahkan. Bagaimana aku bisa mempercayai kata-kata seseorang yang bahkan tidak aku kenal, selama Kaisar Pedang Sungai benar-benar mati, dan aku mendapatkan sepasang sayap berharga ini, tidak ada ahli waris lain yang berani menyerangku. Selain itu, anggota klan aku dan aku dapat menukar harta sejati ini, dengan banyak sumber daya. Mungkin aku bahkan bisa menembus fase terakhir, dan menjadi ksatria semesta. Jangan, teriak Kaisar Hati terhormat. Beberapa ahli waris yang tamak kesal. Kami ragu-ragu, dan sekarang dia selangkah lebih maju dari kita, namun, mereka tidak berani mencuri harta karun itu. Itu milikku, kata bayangan hitam sambil meraih sayap perak. Saat cakar tajamnya menyentuh sayap perak, kekuatan yang tak terlihat membekukan daerah dalam riak ruang. Kesatria menelan lumpur, tidak bisa melarikan diri dari kekuatan ini terakhir kali, dan bayangan hitam juga, sama tidak bisa menghindar. Tidak, kata bayangan hitam itu, ketika dia merasa dirinya terkunci dalam riak angkasa.
Dia mengeluarkan teriakan melengking. Dia menolak menerima ajalnya. Jika dia mati hari ini, semua harta yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun akan hilang. Bahkan jika anggota klannya membangkitkan dia di masa depan, dia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan warisan. Sudah sulit baginya untuk menerobos ke langkah terakhir. Dia hanya akan menjadi lebih buruk setelah dibangkitkan. Gurat Aurora jatuh dengan cepat dari langit. Bayangan hitam menjatuhkan sayap perak di tangannya, dan terbang melintasi langit, mencoba melarikan diri. Dalam sekejap, Aurora itu melubangi tubuh abadinya. Dan kemudian, seperti gelembung yang muncul, tubuhnya yang abadi lenyap. Garis Aurora terbang tinggi lagi, kembali ke Aurora 5 warna yang tak berujung. Keheningan memenuhi seluruh pulau Bauhinia. Puluhan juta ahli waris di udara tercengang. Ini adalah bakat tak tertandingi dari banyak ras, sangat percaya diri dalam pengetahuan dan kemampuan mereka. Mustahil bagi mereka untuk mempercayai kata-kata kaisar hati yang dia sahih. Namun sekarang mereka melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri. Aurora 5 warna telah membunuh seorang pewaris karena menyentuh sayap perak. Itu berarti, Kaisar Pedang Sungai masih hidup. Kaisar Pedang Sungai masih hidup, gumam ksatria persepsi cahaya, menatap ke bawah ke gerbang mansion dari jauh. Dengan mata tercengang, dia berkata, bagaimana ini mungkin, dia dilenyapkan. Apakah dia memiliki banyak tubuh? Sangat jarang memiliki lebih dari satu tubuh di alam semesta. Meskipun tubuh kedua dapat dibuat, kekuatan dan pernapasan tubuh kedua akan berbeda dari aslinya. Sebagai seorang ksatria, ksatria persepsi cahaya akan dengan cepat, bisa memberi tahu palsu tentang hal yang asli. Rupanya, itu adalah tubuh asli Kaisar Pedang Sungai, bukan tubuh keduanya yang telah dihancurkan. Ksatria persepsi cahaya kesulitan menerima ide itu. Banyak tubuh, aku diberikan teknik ini karena aku adalah putra suci ras Kongwan. Tapi dia hanya manusia biasa. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan itu? Apa yang harus aku lakukan? Sekarang dia masih hidup. Ksatria persepsi cahaya sangat cemas. Sementara puluhan juta ahli waris, di udara di atas pulau Bauhinia memandangi harta karun di tanah dengan takjub, pasukan yang tangguh tiba. Tubuh seperti naga menutupi lebih dari 6.000 mil. Saat sepasang sayap raksasa terbuka, dan kepala naga makhluk itu memanjang dan melihat ke bawah. Tiba-tiba, puluhan juta ahli waris mendarat di tanah, dan membungkuk hormat. Tuan Pulau, kata mereka dalam sambutan. Itu adalah Dewa Binatang Penjaga Pulau Bauhinia, yang telah tiba. Suara Dewa Binatang Penjaga adalah gemuruh parau. Beraninya ksatria alam semesta itu mencoba membunuh Kaisar Pedang Sungai, di pusat vital sekolah Dewa Leluhur, karena secara terang-terangan melanggar aturan sekolah Dewa Leluhur, ia layak mati selamanya, bahkan jika waktu dan ruang dibalik, dan ksatria menelan lumpur dibangkitkan, sekolah Dewa Leluhur akan memburunya dan membunuhnya lagi. Kekuatan hebat ini menakutkan ahli waris. Betapa brutalnya Dewa Binatang Penjaga itu. Sekolah Dewa Leluhur akan mengejar, dan membunuh ksatria menelan lumpur yang telah bangkit, karena Dewa Binatang Penjaga menyampaikan pesan, itu harus mewakili pendapat para pemimpin sekolah Dewa Leluhur, sehingga banyak ahli waris yang menakutkan. Beruntung bagi aku tidak bergerak lebih dulu, kata ksatria persepsi cahaya, bergidik memikirkan itu. Aku tidak percaya ahli waris lain akan mencoba merebut kepemilikan Kaisar Pedang Sungai, kata Dewa Binatang Penjaga itu, menatap ke bawah dengan mata dingin. Token warisan Kaisar Pedang Sungai tidak rusak, tentu saja dia masih hidup. Meskipun sekolah Dewa Leluhur adalah lunak, begitu aturan ditetapkan, itu tidak dapat ditentang. Karena mengambil barang dari ahli waris, pencuri itu pantas mati. Sementara itu, di paviliun rumah Luo Feng, ada bantal di tanah. Bantal telah diubah dari tubuh Mosa dan berisi cincin dunia. Di dalam cincin dunia tersebut adalah inti dari kehidupan Luo Feng. Di dunia internal yang luas, seorang pemuda tanpa pakaian, berambut hitam melayang tinggi, di bagian atas di pusat dunia. Aku melakukannya lagi, kata Luo Feng. Aku tidak percaya ras lain mencoba membunuhku, dengan mengorbankan seorang ksatria alam semesta, dan saat aku keluar, mereka pasti sangat memikirkan aku. Sayang sekali mereka gagal, mereka hanya menghabiskan sedikit energi aku. Seragam pertempuran terkondensasi di permukaan tubuh Luo Feng. Setelah 620.000 pertempuran Luo Feng, berita bahwa ras lain akan membunuhnya menyebar luas.
Jika ahli waris lain mencurigai upaya pembunuhan, bagaimana mungkin Luo Feng tidak tahu tentang itu? Tapi dia sangat percaya diri. Karena dia bisa memiliki lebih dari satu tubuh, dia tidak perlu khawatir selama dia menyimpan intinya di dalam cincin dunianya, tempat teraman baginya. Bahkan jika tubuh penduduk bumi aslinya dihancurkan, dia bisa dihidupkan kembali. Selain itu, karena jiwanya tidak binasa, token warisannya tidak akan rusak, dan Danau Aurora 5 warna akan tahu bahwa ia masih hidup. Dalam hal itu, dia tahu bahwa hanya dia yang bisa menyentuh hartanya. Jika ada yang mencoba mengambilnya, mereka akan diserang, dan dibunuh oleh Danau Aurora 5 warna. Dengan kata lain, dia tidak perlu takut. Itulah sebabnya Luo Feng telah keluar dari rumahnya dengan sangat berani. Karena menara mutiara menjaga jiwanya, dia tidak terintimidasi oleh kontrol jiwanya. Dia ingin melihat trik apa yang dimiliki ras lain, di lengan baju mereka. Terlepas dari ksatria alam semesta yang menyerang aku, ada ksatria alam semesta lain yang muncul tiba-tiba, tetapi mundur pada saat terakhir, kata Luo Feng. Dia menggelengkan kepalanya. Sayangnya, setelah pertempuran ini, aku percaya dia akan terlalu takut untuk menyerang aku. Dia sekarang tahu tidak ada gunanya menyerangku, dan dia bahkan mungkin terbunuh karena kesusahannya. Luo Feng meninggalkan dunia internal dan tiba di paviliun kediamannya. Dewa binatang penjaga yang tangguh membungkam ahli waris. Tiba-tiba, mereka melihat sayap perak, dan harta lainnya yang ditinggalkan oleh Kaisar Sungai Pedang, terbang menuju rumah Luo Feng. Ini adalah harta yang dilebur oleh Luo Feng, artinya dia bisa dengan mudah memanggil mereka. Alasan tubuh Mosanya tidak mengumpulkan harta adalah, karena klan Mosa tidak bisa mengumpulkan zirah jenderal dan jiwa jenderal. Hanya tubuh dengan daging dan darah, yang bisa memakai armor jenderal, dan hanya jiwa penduduk bumi yang bisa menggunakan jiwa jenderal. Tentu saja, tubuh binatang bertanduk emasnya juga bisa memanggil hartanya. Namun, binatang bertanduk emas itu begitu besar sehingga jika keluar dari dunia internal, itu akan memenuhi langit. Banyak ahli waris menyaksikan barang-barang berharga tersebut, terbang menuju rumah Luo Feng. Apa, kata mereka, mengapa harta itu terbang di dalam? Kaisar Pedang Sungai belum mati, kata seseorang. Itu adalah harta yang dilebur olehnya, tentu saja. Dia bisa memanggil mereka, tapi kami melihatnya terbunuh dan dimusnahkan, bagaimana mungkin dia masih hidup? Puluhan juta kaisar, makhluk besar yang abadi, banyak ksatria alam semesta, dan bahkan Kaisar 7 Pedang menatap kediaman Luo Feng dengan penuh perhatian. Kaisar hati terpuji, yang telah berdiri di gerbang tanpa melangkah keluar, membungkuk dengan hormat. Sebuah sosok keluar dari istana, dia seorang pemuda dari ras manusia mengenakan baju perak, dan sepasang sepatu perang perak. Sayap Siwu membuka di belakangnya. Itu adalah Kaisar Sungai Pedang, kembali dari kematian. Tertegun, ahli waris dari berbagai ras menyaksikan Luo Feng saat dia berjalan keluar dari istananya. Mereka bergumam di antara mereka sendiri, dengan suara pelan. Itu dia, ini Kaisar Sungai Pedang. Dia sangat aman dan sehat. Apakah dia memiliki bakat legendaris, untuk memiliki banyak tubuh? Luo Feng membungkuk pada Dewa Binatang Buas di udara. Tuan Pulau, sapa Lu Feng. Melihat ke bawah, Dewa Binatang Penjaga itu menjawab. Makhluk besar yang ingin membunuh Luo Feng, termasuk Kestria Persepsi Cahaya, terkejut melihat Kaisar Sungai Pedang mati, dan muncul kembali. Mereka sekarang menyadari bahwa membunuh Kaisar Pedang Sungai adalah ribuan kali lebih sulit daripada yang mereka bayangkan. Sementara itu, makhluk besar dari ras manusia, seperti Kaisar 7 Pedang dan Kaisar Chamen, bersama banyak ahli waris yang lain, kini menyadari bahwa Kaisar Sungai Pedang sangat kuat dan misterius. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua, yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.